sumber pengharapan kita. Iya, Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita. Dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan kita dan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita. Kemarin tadi Bapak tahu ya akan berkatnya dan apa yang dia doakan supaya semakin berkati dengan amin. Suaminya bahkan supaya berkati. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus pengharapan kita satu-satu. Ya, dan memenuhi kamu dalam segala sukacita. Ya, memenuhi kita dalam segala sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan turun bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itulah pengharapan kita satu-satunya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kekuatan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan manusia terbatas. Ya, seperti kesaksian Nabila tadi berdoa, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah mendatangkan bencana alam, gak ada yang mampu membatasinya. Gak ada. Saya bercerita kemarin, saya bercanda waktu mereka mengalami banjir itu, semua penuh mereka sampai gereja, penuh semua sama. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sampai memberikan satu teguran, ajaran bagi manusia, hanya itu adalah pengharapan kita. Ada, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bagaimana angin puting beliung itu datang, semua diterbangkan secara logika kita. Bagaimana mungkin ini? Saya pernah ingat sekolah itu bisa terbang sengnya sama kayu-kayunya, ya, terletak di halaman sekolah itu. Gak ada rusak. Saya pikir ini apa ini? Semua sengnya sama kayu-kayunya terbang dan terletak pas di halaman itu. Kalau saya ada yang kena manusia, tapi itulah. Dan saya berdoa mungkin teguran Tuhan sama saya. Secara aneh bisa seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kekuatan manusia tidak ada apa-apanya kalau Tuhan sedang mendatangkan segala sesuatu untuk mengingatkan manusia, menegur manusia. Tidak ada yang bisa kita hambatkan. Sehebat apapun manusia, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat, Bapak Ibu Saudara, angin puting beliung itu bisa terbang seng, bisa hilang kayu, bisa semuanya. Bagaimana itu? Padahal bangunannya kokoh. Apakah bisa kesalahan Tuhan? Enggak. Jangan salahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan rumahnya itu, kenapa tidak di atas seknya? Kenapa rumah saya di atas seknya? Tak bisa. Tapi bagi orang pun yang tidak di atas seknya pasti berkata, Tuhan, ini kehebatan Tuhan. Ya, makanya perlu kita punya pengharapan sama Tuhan. Sebab itulah semoga Allah Tuhan sumber segala pengharapan kita. Tak bisa, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menghambat murka Tuhan kepada siapapun, Bapak Ibu Saudara. Sehebat apapun, Bapak Ibu Saudara, kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, lindungilah. Saya berdoa kepada kita cari Tuhan, di Silampu terjadi angin puting beliung, Tuhan tolong gereja, tolong sekolah bersinar Tuhan, supaya tidak ada yang merusak. Tak boleh percaya
Ada yang urusan, nggak ada air spanduk, nggak apa-apa, spanduk boleh ganti itu. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, ini pengharapan kita. Dan teruskan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sumber pengharapan orang percaya. Dalam Yeremia 17 ayat 5 beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan kita ini. Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang datang beribadah kepada Tuhan dan dikatakan firman Tuhan bahwa sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatan. Tak bisa, Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, tapi jika saudara mengandalkan pribadi kita, mengandalkan kekuatan kita, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, memberkati saudara, ya, dan menolong saudara, asalkan kita, hati kita tidak jauh dari Tuhan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sebagai peringatan kepada saudara dan kepada saya. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kata Bapak Ibu Saudara, zaman semakin jahat di hadapan Tuhan. Dan teruskan, pentingnya kita orang percaya memiliki pengharapan kita dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengharapan kita hanya Tuhan. Iya, kekuatan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Iya, kekuatan kita terbatas. Karena Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan diberkatilah yang mengandalkan. Bisa Bapak Ibu Saudara, saudara mungkin siang malam, pagi sampai sore, saudara bekerja, tapi hidup kita pas-pasan saja. Doa kita, Bapak Ibu Saudara, selalu memperhatikan kehidupan. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita sebagai orang percaya harus memiliki pengharapan kita, pengharapan yang kita arahkan kepada Tuhan. Dan kita berpikir Bapak Ibu Saudara, kalau kita sehat, kita kuat, kita mampu, kita gak butuh Tuhan lagi, gak butuh mujizat Tuhan. Pasti kita butuh pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terus kan, pengharapan apa yang kita imani dari Tuhan? Pengharapan apa yang kita imani dari Tuhan? Bukan saja hanya berkat, kaya, cukup segala sesuatunya, tapi ada pengharapan yang kita harapkan dari Tuhan, yaitu keselamatan Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Yesus karena kita butuh keselamatan. Tapi keselamatan itu tidak semua orang miliki itu. Orang Kristen belum tentu diselamatkan Tuhan. Kalau orang Kristen tidak pernah beribadah, orang Kristen tidak pernah datang kepada Tuhan, orang Kristen tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang
yang paling kita harapkan dalam hidup kita ini. Bukan saja hanya berkat jasmani, tapi Bapak Ibu Saudara, yang paling kita butuhkan dalam kehidupan setiap orang percaya, apapun agamanya itu Bapak Ibu Saudara, pasti mencari keselamatan. Dari firman Tuhan kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit selain di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita pengharapan kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, semua kita yang hadir beribadah, yang percaya kepada Tuhan, kita semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Diselamatkan oleh Tuhan. Di dunia ini penuh penderitaan, penuh kesusahan. Jangan kira orang kaya itu pun susah. Orang kaya itu stres. Yang banyak uangnya pun stres. Pejabat juga stres. Dan melihat Gubernur Jawa Barat, dia buat pemulihan di Jawa Barat, diprotes masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bapak Ibu Saudara, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pejabat paling stres. Padahal Gubernur Jawa Barat itu orang kaya. Dia bagi semua hartanya, dia ambil kebijakan-kebijakan, tapi juga ditantang manusia. Jangan kira kalau sudah pejabat orangnya senang. Enggak, lebih senang kita seperti kita ini. Pejabat banyak masalah, orang kaya banyak masalah. Saya melihat juga tadi gereja kita GSCA yang ada di di Sugal tadi malam, diangkat pagarnya. Diangkat pagar itu, bisa diangkat pagar gereja itu. Luar biasa, susah. Bapak Ibu Saudara, dunia semakin jahat. Iya, gak ada yang baik Bapak Ibu Saudara. Semua dalam kesusahan semua. Mau siapapun saudara dan saya, selama kita di dunia ini, pasti ada masalah. Masalah keluarga, masalah anak kita, ya, masalah pekerjaan kita, pasti banyak masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita hanya ada dalam Tuhan. Maka pengharapan itu yang pertama, ada keselamatan. Semua manusia membutuhkan keselamatan Bapak Ibu Saudara. Coba lihat di perusahaan-perusahaan, di situ ada spanduk utamakan keselamatan. Yang paling perlu bagi kita adalah keselamatan ini. Pengharapan kita Bapak Ibu Saudara di dunia ini adalah keselamatan kita. Dan jika kita percaya dan setia kepada Tuhan, dalam Wahyu 21 ayat 4, inilah Bapak Ibu Saudara pengharapan kita yang kita nantikan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Bukan hanya pengharapan di dunia ini saja Bapak Ibu Saudara, sekejap bisa hilang. Kamu lihat di Thailand dengan gempa yang besar, tsunami yang besar, hancur semuanya. Banyak ribuan orang meninggal. Dalam Wahyu 21 depan, dan ia akan menghapus segala air mata kita. Jadi penderitaan yang kita alami di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, cobaan, tantangan yang kita alami di dunia ini, tapi suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara, dalam kitab 21 ayat 4 dikatakan, dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dihapus semuanya. Bapak Ibu Saudara,
Nggak ada lagi di situ penderitaan, nggak ada lagi kekurangan, nggak ada lagi di situ Bapak kalau sudah kelaparan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah menghapus semua segala air mata kita, dan Tuhan gantikan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kejadian hari Jumat itu menjadikan contoh teguran bagi orang-orang yang ada di Selangor dan sekitarnya. Iya, bisakah terjadi? Bisa. Bapak Ibu Saudara, tapi banyak pada waktu datang angin puting beliung, saya kira yang tidak pernah ke gereja pun pasti panggil Tuhan. Ya kan? Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Satu Bapak Ibu Saudara, kejadian kalau walaupun dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah dia berdoa, tapi suatu saat kejadian terjadi dalam hidupnya. Mungkin dalam mobil itu hampir kecelakaan, pasti dia bilang, Tuhan tolong kami. Maka Tuhan mengatakan, baru ada teguran, baru ada kejadian, kau panggil nama saya. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah pengharapan orang percaya. Jangan sampai Tuhan marah, jangan sampai Tuhan menegur kita. Bapak Ibu Saudara, apapun Tuhan bisa lakukan kepada manusia. Bisa. Untuk menegur Bapak Ibu Saudara, untuk menyadarkan semua manusia bahwa pengharapan kita di dunia ini hanya sebentar saja. Tapi ada pengharapan kita yang kekal, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Maka dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Pengharapan kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terlalu banyak manusia hanya memikirkan ekonomi, pengharapan di dunia ini, dan sehingga mereka lupa kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara dan saya tidak sadar, ya, bahwa Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya kepada Tuhan, dua kali mengalami kehidupan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dua kali mengalami kematian. Ya, sekarang kita hidup, nanti kita pasti mengalami kematian. Tapi bagi orang yang percaya Bapak Ibu Saudara, yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, suatu saat nanti Tuhan datang dan Tuhan menjadi raja dan Dia menjadi hakim, mengadili semua tingkah laku manusia. Bagi saudara dan bagi saya yang percaya, Tuhan katakan, masuklah ke tempat surga yang sudah disediakan bagi kita. Kita nanti Jumat kita rayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kamis ibadah kenaikan Yesus. Dia naik menyediakan tempat bagi siapa? Bapak Ibu Saudara. Tidak semua Bapak Ibu Saudara. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus mengatakan kita mengalami kematian, kita dibangkitkan oleh Tuhan dan kita dihidupkan oleh Tuhan, kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia dihidupkan dan dihakimi dan dia mengalami kematian kedua kali. Bagi orang percaya, mengalami dua kali kehidupan. Bagi orang mati, mengalami, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mengalami
dua kali kematian. Kematian di dunia dan kematian di neraka. Bagi orang percaya, kehidupan di dunia dan kehidupan di surga. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Saudara datang ke gereja, pengharap kita karena kita butuh keselamatan. Jangan datang ke gereja Bapak Ibu Saudara karena penampilan. Jangan datang ke gereja karena ingin bergaya. Tapi datanglah ke gereja, beribadah kepada Tuhan karena kita butuh keselamatan. Amin. Amin. Ya, butuh keselamatan dari Tuhan. Orang yang percaya dan pengharapannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Saudara, pengharapan yang kita imani dari Tuhan yang pertama adalah keselamatan. Tidak ada pengharapan kita selain keselamatan kepada Tuhan. Kami juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kami melayani karena kami butuh keselamatan dari Tuhan. Ya, karena kita menyampaikan kepada Tuhan. Sampai jauh kadang-kadang kota Cane karena melayani Tuhan. Nggak ada yang tanya, malas kerja rugi, berapa minyak PP, berapa makan, ya pulang, ya semua persembahan kita kasih ke gereja. Dan kita mau jadi berkat Bapak Ibu Saudara selagi kita masih sehat. Bawa mobil, saya lah Saudara dari Medan ke Candi saya sendiri bawa mobil, nggak berhenti, ya karena saya sehat Bapak Ibu Saudara, karena ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah yang kita butuhkan keselamatan Bapak Ibu Saudara. Saudara datang ke gereja, saudara beribadah kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, kesama butuh keselamatan. Jangan sampai saudara dan saya sebagai Kristen tidak diselamatkan oleh Tuhan. Ya teruskan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa pengharapan kita? Yang pertama tadi yang utama keselamatan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus harapkan? Bagaimana kita supaya diberkati Tuhan, kehidupan kita dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita diberkati Tuhan, kehidupan kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan saja karena kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau percaya itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan. Ya. Dan yang pertama, carilah Tuhan. Bagaimana supaya saudara saya diberkati oleh Tuhan? Carilah Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan? Di mana saja Bapak Ibu Saudara. Saudara baca firman Tuhan setiap pagi, itu mencari Tuhan. Saudara berdoa setiap pagi, itu mencari Tuhan. Saudara beribadah kepada Tuhan, itu mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Utamakan Tuhan. Maka dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu keselamatan dari Tuhan. Iya, kerajaan Allah itu adalah keselamatan Bapak Ibu Saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah atau keselamatan atau surga yang disediakan Tuhan itu, dan kebenarannya. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Cari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Tuhan, keselamatan, saudara cari. Kebenaran firman Tuhan, yaitu firman Tuhan, cari dahulu.
Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara buat jemaat SCA yang ada di Kota Candi, luar biasa ibu-ibunya. Kami tidur di rumah seorang jemaat, dia sudah janda, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, begitu mereka dengan sukacita menyambut amal, semua kaum ibu bergantian masak untuk hamba Tuhan. Ya, bergantian seperti karena Pak Pendeta itu sudah duda. Ya, bergantian Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saya tanya ibu itu, Bu, berapa nyanyian 8? Luar biasa. Ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang pendeta, ada yang kerja di bank, semua diberkati. Iya. Ada saya tanya situ, ibu shopping, saya tanya yang keluar berapa yang keluar, hampa, di mana semuanya, ada di Kalimantan, ada di Batam, ada Jakarta, kerjanya semua diberkati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mencari Tuhan sampai anak-anak kita diberkati, 3 keturunan diberkati. Mau diberkati? Amin. Amin. Mau diberkati? Yang pertama apa? Carilah Tuhan. Yang pertama apa? Carilah Tuhan. Bukan cari uang. Yang pertama apa? Carilah kerajaan. Kerajaan Allah itu apa? Keselamatan. Iya. Terlalu sibuk kita mulai pagi sampai sore mencari uang, tapi lupa kita mencari Tuhan. Carilah dahulu, dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu utama, ya kan? Carilah dahulu, utamakan kerajaan Allah. Amin. Ini enggak pagi-pagi baru bangun, tak berdoa, langsung mencari uang. Salah. Bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan? Anak-anak kita diberkati oleh Tuhan sampai keturunan yang ketiga. Ya, itu doa kita. Luar biasa jemaat yang ada di CI Candi. Luar biasa. Hidangkan makanan kita, kadang makan itu sampai 4 macam ikan. Gak ada diurus gembala sidang kita, gak ada diurus pendetanya, gak ada uang dari kas keluar. Saya tanya, ini dari mana ibu ini? Kami ganti-gantian masak di rumah kami dan kami antar ke sini dan hamba Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada jemaatnya, anak-anaknya yang tidak diberkati. Minimal polisi, ada ABRI di Pakamini, ada polisi di Batam, ada kerja di bank di Jakarta. Hampir semuanya diberkati. Sampai anak-anaknya. Pendeta ini juga diberkati luar biasa. Anaknya 1 polisi, 1 ABRI, dan pegawai negeri, semuanya diberkati. Kalau mau mencari, amin. Mau anak kita diberkati Tuhan, amin. Cari dulu. Dahulu itu artinya yang utama. Yang utama, Bapak Ibu Saudara, jangan salahkan anak kita kalau tidak berhasil. Jangan salahkan Bapak Ibu Saudara kalau anak kita tidak berhasil. Tapi salahkan kita sebagai orang tua. Karena kita tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, keselamatan. Utamakan mencari Tuhan.
Tidak harus hanya di gereja, Bapak Ibu Saudara. Di gereja itu sekali seminggu. Tapi mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setiap saat di mana kita berada. Berdoa, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan yang kedua, carilah kebenarannya, firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, tergantung kepada pengharapan kita. Bukan tergantung gereja, bukan tergantung gembala sidang, Bapak Ibu Saudara. Tergantung pribadi kita masing-masing. Mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran firman Tuhan. Iya. Maka firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Iya. Itu tergantung orang tua, Bapak Ibu Saudara. Saya contohkan mertua saya lah, sudah almarhum, atau mertua saya perempuan. Semua anak-anaknya berhasil semuanya. Kenapa? Sering berdoa, baca firman, maka anak-anaknya sampai ke turun ketiga diberkati. Amin. Mau diberkati anak-anaknya, amin. Keturunan ketiga, amin. Amin. Orang tua kuncinya. Kalau orang tuanya sering mabuk, bagaimana anaknya berhasil? Orang tuanya nggak pernah berdoa, nggak pernah berharap kepada Tuhan, bagaimana kita bisa berhasil? Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar seperti itu. Kami melayani Tuhan. Iya, mereka seminar jam 4 sore. Iya, banyak yang datang. Apakah kelihatan? Udah dari pagi aman. Sekarang kami seminar. Ditinggalkan pekerjaan, datang seminar. Bawa roti, bawa minuman jemaah. Bapak Ibu Saudara, kan makanya Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut hamba Tuhan, iya, maka keluarga itu diberkati. Bapak Ibu, iya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita diberkati Tuhan? Kehidupan kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Dalam Kitab Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, ya, Tuhan memberkati segala pekerjaan kita. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Amin. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan pasti menolong kita dan memperhatikan kita. Waktu kami berangkat ke China, saya minta istri saya, mak, minta uang rumah minyak 200 saja. Oh, kok ada? Ada uang. Kalau ini santai, tes kebutuhan orang. Ada kata. Jadi uang saya, ada. Jadi beli minyak apa? Saya berdoa Tuhan berkati. Saya pergi ke tempat dengan gagalnya saya ke ATM simsalabim. Tuhan berkati. Oh, puji Tuhan, ada uang masuk. Ya kan? Kenapa? Yang kita butuhkan itu bukan kebutuhan dari pekerjaan Tuhan. Tuhan menolong kita dan berkati kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat, kalau orang mau diberkati Tuhan sampai ke turun ketiga, mari cari dahulu kerajaan Allah. Ya, keselamatan itu. Dan dikatakan tadi dalam Wahyu 1 ayat 4, Tuhan akan menghapus segala sesuatu air mata kita.
Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kekurangan di sana Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sebab itu dikatakan Bapak Ibu Saudara, carilah dahulu. Dahulu itu artinya utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan dari segala sesuatu. Ya, itu Ibu sudah berkata kan, cari Tuhan kan, dia berdoa Tuhan, selamatkan kami Tuhan, jaga orang tumpang, jaganya kan tumpang. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, kenapa? Karena punya jalan mencari Tuhan, bukan mencari dukun. Jujur, masa ini jadi susah kita. Kalau ada yang bilang lau kena lalui, sudah pintarin, sudah pintar, sudah lalui doakan. Ya kan? Saya belum pintar dia, belum pintar ke Tuhan, hikmat Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan, diberkati semua kita. Walaupun kadang-kadang kita teruji kekurangan segala satunya. Bapak Ibu Saudara, carilah dahulu. Coba biasakan Bapak Ibu Saudara di rumah. Habis bangun, Tuhan terima kasih Tuhan, saya sehat dan baru kerja. Bisa kan? Bisa enggak? Bisa kan? Ini pagi-pagi nggak berbeda suami istri. Tuhan katakan, oh berbeda. Cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Amin. Berdoa dulu baca syukur. Kalau baca firman Tuhan sambil dulu baca firman Tuhan bisa. Tapi berdoa dulu Bapak Ibu Saudara. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara dan saya tidak diberkati oleh Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan mengizinkan malapetaka, atau kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu bagi kita. Kenapa? Karena kita nggak mencari dahulu kerjaan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan, maka semuanya itu, semua itu apa? Sesuai kebutuhan kita kan? Semuanya itu apa? Apa yang kita butuhkan, itu yang kita butuhkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita sudah mencari kerajaan Tuhan. Tidak ada barang mustahil di dalam hidup. Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Tergantung iman kita, Bapak Ibu Saudara. Tergantung kesetiaan kita. Tergantung bagaimana hati kita kepada Tuhan. Semuanya itu bisa jadi. Ya, jangan sekali-sekali kita mengandalkan manusia. Pagi ini kita pun kaya hebat, berbentur sanggup mau menolong kita. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak meminta kepada saudara kita, tapi dia tergerak memberi kita. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan. Dia pengharapan kita yang pertama keselamatan dari Tuhan. Itu yang utama. Yang kedua pengharapan kita dari berkat Tuhan. Bagaimana kita dapat berkat Tuhan? Mencari Tuhan, kerajaan Allah, maka segala sesuatu berkat. Kita teruskan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita supaya diberkati? Mintalah sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Bagaimana kita diberkati? Nggak pernah berdoa. Meminta itu doa. Meminta itu doa, Bapak Ibu Saudara. Iya. Dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berkati kita kalau kita nggak pernah meminta, Bapak Ibu Saudara? Minta kepada Tuhan dan carilah dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Cari aja.
Maka Tuhan akan berkati kita Bapak Ibu. Saya banyak kali mengalami mujizat Tuhan lewat meminta kepada Tuhan. Bagi manusia mungkin itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering saya saksikan itu dalam hidup saya, tentang saya bersama istri saya. Ya. Dan dokter mengatakan tidak bisa memiliki anak si Parto itu. Tapi bagi Tuhan bisa semuanya. Saya doa percaya Tuhan tolong berikan. Karena dokter sudah mengatakan istri saya tidak bisa memiliki anak. Dokter mengatakan saya tidak bisa memiliki anak. Tapi Tuhan mengatakan bisa memiliki anak. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa. Sebab itulah dikatakan minta sama Tuhan. Apa yang kita minta? Kebutuhan kita kan? Minta sama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kata mintalah itu adalah doa. Orang yang meminta harus berdoa. Harus berdoa. Siapa di sini yang berdoa tiap hari? Angkat tangan dulu. Berdoa tiap hari, bukan doa makan ya. Ini doa makan yang terasa ini. Iya, kalau doa makan gak usah disuruh. Iya kan? Yang berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Siapa yang berdoa tiap hari? Kami yang nggak berdoa. Mintalah. Apa yang kita minta? Kesehatan. Amin. Apa yang kita minta? Anak-anak kita dilindungi Tuhan. Apa yang kita minta? Kebutuhan kita. Amin. Amin. Saya baca firman Tuhan mengenai Ishak, Abraham. Karena saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu, sekarang kembali Kejadian. Ya, saya baca Ishak. Abraham mengatakan kepada orang yang berumah, carilah calon istri anak saya ini. Ya, maka Tuhan akan menentukan calon istri anak saya ini. Pergilah. Ya. Jadi calon istri anaknya pun Abraham meminta kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berikanlah sesuai dengan kehendak-Mu calon istri sepatu. Saya doakan supaya istrinya nanti yang baik sama istri saya. Kalau menikah sebulan langsung berbeda kan, langsung kan? Tuhan carilah calon istri si Febrian Tuhan, calon istri si Gerson, calon suami si Febrian. Mulai sekarang keberhasilan anak tergantung kepada siapa? Keberhasilan anak tergantung kepada siapa? Orang tua. Kepada siapa? Orang tuanya. Orang tua. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan anakmu kalau datang kalau berbeda. Amin. Aduh, anakku betul berbeda yang tapi Tuhan Abraham katakan kepada pembantunya dulu, mencarilah calon istri si Ishak ini. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Karena Abraham tahu bahwa Ishak ini penerus, dan pergilah pembantu Abraham itu, dan dia berdoa, Tuhan berikanlah tanda-tanda kepada kami supaya dapat istri Ishak ini. Tahu kasih tanda? Apa pertama tandanya? Pada waktu Ishak dan pembantu berjalan, keluarlah Ribka, ya kan? Dan pembantu katakan, Tuhan kalau dia calon istri Tuhanku, tunjukkanlah Tuhan. Maka pembantu katakan, berikan dulu saya minum. Dikasihkan, berikan dulu
domba-domba pemilikasi. Itu cara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mintalah sama Tuhan. Jangan minta kepada tetangga. Kalau kebutuhan uang, bisa juga Bapak Ibu Saudara. Iya, bisa nggak tuh kasih uang? Bisa. Saya sudah lalui sama istri saya itu waktu kami Jakarta pelayanan. Nggak ada beras, nggak ada susu, anak-anak sepatu masih Febri. Dan kami semua nggak ada minuman apa-apa, nggak ada uang, sepeser pun nggak ada uang. Saya berdoa, Tuhan, ini ATM, ini belum masih di Kubang. Tuhan, saya akan masukkan nanti ini di Kubang, karena uangku nggak ada. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus, bro. Saya masukkan ATM, wah, ada 3 juta. Ya kan? Saya ambil, belikan beras, belikan minuman, belikan semuanya, cukup. Kenapa? Tuhan bisa memberikan uang. Amin. 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 Mintalah kepada Tuhan. Ini berdoa gak pernah. Berdoa gak pernah dia. Disalakan Tuhan bagi dia. Iya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan, kita kata mintalah itu adalah doa. Orang yang minta harus berdoa. Iya. Berdoa setiap 1 kali 1 hari. Mau 10 menit, mau 5 menit berdoa. Iya. Maka Tuhan, maka saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya teruskan, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Seringkali kehidupan kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga iman kita lemah. Mazmur 37 ayat 5 dan 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan bertindak. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan. Amin. 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 Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, itu pengharapan kita. Keselamatan berkat Tuhan. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Itu pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara, sesehat apapun saudara, kalau Tuhan izinkan segala sesuatunya, manusia tidak bisa mengenal kekuatan, hanya datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Orang yang meminta diberkati oleh Tuhan. Orang, Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya, ya, dan orang yang mencari Tuhan, maka ditolong. Carilah dahulu kerajaan Allah, kebenaran, segala satunya berkat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah, carilah firman, dan carilah keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita,